Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Minati dan rekan saya Agia Hulul. Kami dari Prodi Manajemen Perbankan Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Di sini kami akan menyampaikan materi pihak dan dokumen terkait perdagangan internasional dalam tugas mata kuliah Produk Operasional Bank. Pelaku dalam perdagangan internasional. Yang pertama, kelompok penjual. Penjual dalam perdagangan internasional disebut sebagai eksportir atau juga disebut pensuplai atau supplier. Terdiri dari produsen eksportir, confirming house, pedagang ekspor, agen ekspor, dan wisma dagang. Yang kedua ada kelompok pembeli. Pihak pembeli disebut importir. Pihak importir menanggung resiko atas segala sesuatu barang yang ia impor. Resiko ini dapat berupa kerugian, kerusakan, keterlambatan, serta manipulasi atas penipuan. Disebut juga buyer. Terdiri dari pengusaha import atau import merchant, approved importer, importir terbatas, importir umum, sole agent importer. Ketiga, kelompok pemesan merupakan pembeli atau pengimpor yang melakukan impor sebelum barangnya ada atau tiba. Kelompok pemesan atau identor melakukan pembelian barang sebagai pihak ketiga atau disebut distributor. Identor terbagi beberapa jenis: pemakai langsung, para pedagang, pengusaha kebun, industriawan, dan instansi pemerintah. 4. Kelompok promosi. Kelompok ini bertujuan memasarkan hasil produksinya terhadap negara lain melalui ekspor dan menawarkan penjualan dari negara lain melalui impor. Kelima, kelompok pendukung. Terdapat banyak pihak yang turut serta melancarkan kegiatan perdagangan internasional. Pihak tersebut merupakan kelompok pendukung yang mendukung kelancaran kegiatan ekspor dan impor. Terdiri dari badan usaha transportasi, bank devisa, maskapai pelayaran, maskapai asuransi, kantor perwakilan atau kedutaan, dan surveyor pabean. Lalu, yang kedua akan membahas mengenai sales contract. Sales contract adalah awal dari proses jual-beli dalam ranah perdagangan internasional. Sales contract memuat kesepakatan atau perjanjian antara penjual dan pembeli dalam bentuk dokumen yang pada prinsipnya menyatakan hak dan kewajiban mereka. Secara umum, sales contract memuat klausul-klausul kesepakatan yang relatif sama. Itu terlepas dari metode jual beli yang mereka pilih, apakah letter of credit atau non-letter of credit. Dari klausul-klausul yang dicantumkan umumnya mencakup hal-hal berikut. Yang pertama ada syarat tentang barang, yang kedua ada syarat pengiriman barang, yang ketiga ada syarat penyerahan barang, yang keempat ada syarat pembayaran, dan yang kelima ada syarat dokumen. Untuk penjelasan masing-masingnya bisa dibaca dalam slide tersebut. Selanjutnya akan membahas mengenai dokumen-dokumen dalam perdagangan internasional. Dokumen yang dibutuhkan yaitu yang pertama invoice, yang kedua daftar pengepakan, yang ketiga polis asuransi, yang keempat sertifikat asuransi, yang kelima surat keterangan asal. Lalu dokumen yang dibutuhkan selanjutnya yang keenam ada sertifikat pemeriksaan, yang ketujuh ada sertifikat mutu, yang kedelapan ada sertifikat mutu pembuatan barang, yang kesembilan ada sertifikat analisis, yang kesepuluh ada weight list atau weight note atau weight certificate, dan yang terakhir ada daftar ukuran. Untuk penjelasan bisa dibaca dalam slide tersebut. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya dan rekan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.